pakai rekaman ini. Oke, ya. Kemarin kita belajar bagaimana atau apa yang perlu dipersiapkan untuk membuat video, ya, video pembelajaran Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah punya gambaran, bahkan sudah mempersiapkan. Dan hari ini kita khusus membahas aplikasi KineMaster-nya, ya, Bapak Ibu. Jadi hari ini kita akan khusus membahas itu. Mungkin nanti waktunya mungkin agak panjang dibanding kemarin, kemungkinan, ya, karena kita langsung praktek itu, dan nanti saya akan menggunakan HP, ya. Tapi kita akan membahas dulu apa itu KineMaster, Bapak Ibu. Bentar. Saya share screen dulu. Sudah kelihatan, nggih? Oke, sudah kelihatan Bapak Ibu. Ya, seperti ini. Jadi kita sebelum menginjak ke praktek KineMaster, kita akan melihat apa itu KineMaster, Bapak Ibu. Ya, jadi KineMaster itu adalah sebuah aplikasi, ya Bapak Ibu, untuk editor video yang pakai Android, ya, yang dibuat oleh Next Streaming, ya. Rata-rata orang menggunakan untuk mengedit video dan mengupload di YouTube, ya. Jadi aplikasi ini mudah dipakai, memiliki fitur yang menyerupai edit pada komputer. Tapi kita akan dalam hal ini kita menggunakan HP, Bapak Ibu. Dan untuk mendapatkan aplikasi ini kita bisa melalui Play Store, ya. Kalau kita tidak pengen membayar berarti kita free, tapi nanti ada beberapa fitur yang mungkin tidak ada di Pro. Tapi kalau Pro, monggo Bapak Ibu harus membayar, ya. Tapi kalau sekarang kan membayar mudah, ya. Kita beli di Indomaret, di Alfamart itu ada kode kode, kita membeli kode itu seperti pulsa, ya, seperti beli pulsa itu. Dan aplikasi ini memiliki antarmuka yang simpel, ya, simpel dengan simbol-simbol yang simpel juga, ya, yang tool-toolnya juga mudah dipahami juga, Bapak Ibu. Saya kira kalau kita sudah terbiasa dengan logo atau simbol-simbol IT, ya, itu hampir semuanya itu hampir sama, ya. Kalau simbol seperti ini, ya, sudah kelihatan nggak kelihatan gitu saya. Kalau simbol ada panah ke kanan itu berarti play gitu, ya. Jadi saya kira nggak terlalu rumit juga untuk mengenali dari logo-logo fiturnya, Bapak Ibu, karena itu umum, ya, umum. Ya, terus juga fontnya kita bisa memilih beberapa font, Bapak Ibu. Kita bisa memilih beberapa model huruf yang nanti kita akan pakai di dalam mengedit atau menambahkan hurufnya, Bapak Ibu. Antarmuka, font. Nah, terus juga medianya, Bapak Ibu. Medianya nanti ada beberapa yang sudah ada di aplikasi, ya, entah itu latar belakang atau yang lain seperti gambar-gambar emo ada. Tapi juga Bapak Ibu juga bisa dengan file-file yang sudah ada di HP Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu habis ngambil gambar atau foto atau apa, itu bisa dimasukkan di sini, ya, di aplikasi KineMaster ini. Musik, ya, musik kita juga bisa menggunakan musik yang sudah ada di aplikasi, tapi itu saya kira sangat terbatas sekali. Dan kita juga bisa nambahin musik ini, ya, kita bisa nambahin musik ini lewat musik kita sendiri, ya. Asal kita tahu tempatnya, kita bisa menambahin musik di nanti video yang kita rancang, kita edit. Nah, dan tool tadi sudah. Jadi proses editingnya termasuk simple, ya. Mungkin karena memang ini untuk HP, ya, untuk HP, jadi simple, ya, tidak serumit kalau kita pakai laptop. Kalau pakai laptop kan dari
areanya aja sudah lebih besar, ya. Terus tombol-tombolnya juga lebih besar daripada HP. Jadi mungkin disesuaikan dengan HP-nya, ya. Disesuaikan dengan apa itu areanya, ya, areanya. Terus juga teknik green screen. Nah, juga aplikasi ini itu mendukung sekali untuk teknik green screen Bapak Ibu. Seperti kemarin sudah saya beri contoh ya, sudah beri contoh untuk bagaimana ketika kita mengambil gambar dengan green screen, maka nanti kita edit di aplikasi ini untuk bisa menampilkan latar belakang yang sesuai apa yang kita inginkan. Bisa di laut, di gunung, atau di apa gitu ya, mungkin di ruangan yang itu virtual itu bisa Bapak Ibu. Nah itu dengan teknik green screen-nya. Nah itu, nah ini efeknya, jadi nanti bisa menghilangkan warna hijaunya itu, ya, bisa warna hijau. Nanti ketika kita mengambil video dengan latar belakang warna hijau, maka nanti di aplikasi ini bisa kita hilangkan, untuk warna hijaunya Bapak Ibu. Nah, itu dengan cara menggunakan fitur Chrome Key. Ya, itu nanti untuk aplikasi untuk menghilangkan warna hijaunya Bapak Ibu. Oke, nanti Bapak Ibu bisa baca secara keseluruhan ya. Nah, ini adalah teknik green screen itu nanti untuk apa itu menghilangkan yang hijau tadi, nanti ada skalanya gitu ya. Ada skalanya berapa bisa kita hilangkan. Kalau misalkan kalau untuk membuat video dengan green screen Bapak Ibu itu apa ya, misalkan baju itu jangan terlalu mendekati warna hijau, apalagi hijau. Nah, jadi harus benar-benar kontras dengan latar belakangnya. Ya, kalau latar belakangnya hijau, pakai baju hijau, ya, yang yang memberi materi itu warna hijau, nanti akan hilang. Mungkin tiba-tiba bisa bajunya itu di tubuhnya bisa hilang gitu, bisa, karena antara baju yang dipakai dengan green screen-nya sama, itu bisa hilang. Nah, maka disarankan antara latar belakang green screen-nya dengan bajunya itu harus kontras itu biar nanti tidak hilang. Nah, terus yang perlu dipersiapkan saya kira kemarin sudah nggih. Kalau HP ya HP Android, kalau misalkan kita tidak pengen pegang terus ya pakai tripod. Ya, pakai tripod saya kira juga mencari tripod tidak sulit ya. Hampir sekarang itu tripod murah ya. 50.000 aja sudah dapat tripod walaupun tidak bagus atau pendek ya. Itu kalau misalkan Bapak Ibu tidak ingin megang lama ya. Dan pakai tripod itu lebih stabil karena dia tidak bergerak ya. Jadi untuk gambarnya itu tenang ya, tidak bergerak. Tapi kalau tanpa tripod kan kita kadang-kadang goyang atau tidak stabil atau bisa naik turun, bisa bergeser gitu ya. Itu kalau tidak menggunakan tripod. Nah, ini kemarin sebenarnya sudah dibahas ya. Sudah dibahas. Ini saya kira tidak masalah kita lewati. Nah, ini juga nggak masalah Bapak Ibu, kemarin sudah saya bahas ya. Ini sudah saya bahas. Oke. Nah, itu sedikit kita mengenal tentang KineMaster Bapak Ibu. Oke, apakah sudah bisa kita mulai untuk kita pakai HP? Iya Pak. Bisa Pak. Oke. Ini saya pakai dua device ya Bapak Ibu. Jadi di situ ada nama nama saya dua. Yang satunya itu adalah HP saya. Oke. Bentar Bapak Ibu, oke. Karena ya itu tadi HP kan tombolnya kecil-kecil. Jadi saya harus hati-hati. Oke. Saya akan mulai berbagi. Ya. Itu Bapak Ibu sebentar saya geser dulu. Saya pilih dulu ya. Ini adalah tampilan HP seperti yang jadi tampilan HP saya seperti yang dilihat Bapak Ibu ya. Seperti yang dilihat Bapak Ibu. Oke. Saya akan keluar dulu. Ya,
Sebentar. Nah, ini Bapak Ibu tampilan HP saya di halaman muka. Nah, kalau Bapak Ibu belum apa itu namanya, belum menemukan aplikasinya, walaupun kemarin sudah saya berikan ya aplikasi ini, bisa dicari di Play Store Bapak Ibu. Nah, ini bisa dicari di Play Store Bapak Ibu ya. Saya kira juga tidak terlalu asing Bapak Ibu mengunduh aplikasi ya. Sudah terbiasa. Mungkin bisa saya lewati ya. Nah, bisa saya lewati untuk aplikasinya. Nah, kita langsung aja kita buka aplikasinya. Bentar, ini saya iringkan dulu. Oke, posisinya. Nah, ini adalah tampilan aplikasi saya, KineMaster saya, KineMaster saya. Ada beberapa yang video yang sudah pernah saya edit, Bapak Ibu. Jadi yang sebelah kanan ini adalah video-video yang pernah saya edit, Bapak Ibu. Oke. Ya, jadi ada video-video gitu yang pernah saya edit. Nah, ini seberapa video yang pernah saya edit itu selama tidak saya hapus maka ada di sini. Ya, tapi kan kita kadang-kadang perlu menghapus karena apa? Semakin banyak video yang kita edit kan memori HP kita semakin habis terkuras dengan video. Padahal kalau video itu kan memorinya sangat besar sekali Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini di sebelah kiri Bapak Ibu, nah itu ada lingkaran-lingkaran ya. Ada lingkaran. Ya, yang pertama itu adalah toko online-nya KineMaster Bapak Ibu. Nah, ini adalah toko online-nya KineMaster ya. Itu tidak masalah. Nah, kalau di HP saya untuk mengembalikan itu di bagian kanan ya, bagian kanan itu ada tanda panah itu. Saya klik ini. Nah, dia sudah kembali ke yang tadi. Ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, terus yang paling besar ini adalah untuk memulai. Jadi kalau kita ingin memulai itu berarti tanda plus yang paling besar ini. Ingin memulai mengedit video Bapak Ibu, ya, ingin memulai edit video. Coba akan saya klik ya. Nah, ketika saya mengklik untuk ini, ya, bentar saya pernahkan dulu biar enak saya. Nah, ini ada 3 pilihan rasio video yang mau kita buat Bapak Ibu. Ya, 3 pilihan rasio yang mau kita buat. Apakah video kita itu secara horizontal ya dengan rasio 16:9 atau vertikal dengan rasio 9:16 atau persegi dengan rasio 1:1, panjang lebarnya 1:1. Nah, itu. Jadi ketika kita mau membuat atau mengedit video, kita pilih dulu rasio yang mau kita buat itu apa. Nah, itu. Dan ini biasanya kita akan menyesuaikan nanti videonya itu kita mau upload di mana. Nah, kita sesuaikan ya. Biasanya kalau saya mau upload ke IG, Instagram postingan biasa itu 1:1. Itu lebih aman. Nanti tidak terpotong. Ya, itu kalau IG. Ya, tapi kalau untuk IG yang real itu bisa yang vertikal atau yang video short untuk YouTube ya, itu bisa menggunakan yang vertikal, itu lebih aman ya. Dan yang YouTube yang panjang lebih dari 1 menit itu kita bisa menggunakan yang horizontal dengan perbandingan 16:9 ya. Itu jadi kalau kita mau mengedit video kita harus juga apa ya, ini untuk apa? Untuk TikTok. TikTok berarti yang vertikal ya, yang vertikal. Walaupun yang horizontal juga bisa, tapi nanti kalau TikTok kita pakai yang horizontal, maka di atas dan bawah itu masih ada ruang kosongnya. Ya. Karena memang TikTok itu videonya adalah video vertikal, ya, bukan video horizontal. Itu ya. Nah, kalau YouTube itu adalah videonya video horizontal. Nah, walaupun pakai vertikal juga bisa. Kalau pakai vertikal kita upload di YouTube, maka nanti sebelah kiri, sebelah kanan itu ada ruang kosongnya. Nah, itu harus kita sesuaikan juga.
ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, itu. Nah, terus yang lingkaran, ya, lingkaran di sebelah kanan, nah, sebelah kanan itu ketika kita klik nanti akan muncul link, ya, link dari video. Nah, link dari video dan ini YouTube Bapak Ibu, oke? Itu jadi yang penting buat kita itu adalah yang paling tengah untuk memulai edit video Bapak Ibu. Ya, untuk memulai edit video. Kalau yang kecil yang bawah-bawah itu untuk setting, ya, untuk setting. Yang ini lebih banyak berhubungan dengan masternya sana, webnya Kins Master. Apakah kita mau pro, apakah kita mau setting apa, apakah ada pertanyaan. Nah, itu nanti akan kita, kalau kita klik yang bawah-bawah itu ya ada tanda tanya, itu berarti kita semacam bertanya ya, bertanya pada webnya sana. Itu mungkin tidak terlalu kita apa ya, kita agak penting ya. Nah, yang penting itu adalah yang tadi. Oke, kita mulai dengan tanda plus yang tengah untuk memulai edit video Bapak Ibu. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana spek rasio yang mau kita gunakan untuk video yang akan kita edit Bapak Ibu. Oke. Saya pilih yang 16:9 rasionya. Nah, ketika kita klik, ya, ketika kita klik untuk memulai edit video, maka di sini kita pertama kali akan diminta untuk mau menampilkan apa. Nah, di sini ada beberapa folder yang bisa kita ambil Bapak Ibu. Ya, ada beberapa folder yang bisa kita ambil. Ya, ini mungkin tadi yang sudah saya bilang, nanti butuh waktu karena saya harus memilih folder yang begitu banyak di HP saya. Jadi di HP saya sudah banyak folder sekali, saya harus memilih nanti agak lama mungkin, mohon maaf. Nah, yang paling kiri atas Bapak Ibu, ini adalah latar belakang yang sudah diberikan oleh aplikasi, yang ada di aplikasi Bapak Ibu. Nah, ya, jadi ini ada beberapa latar belakang yang nanti kita bisa gunakan, tapi ya terbatas. Mungkin kalau yang pro yang setiap bulan diperbarui mungkin ini lebih lengkap lagi ya. Nah, kalau yang free mungkin juga tidak banyak, terbatas. Nah, ini adalah latar yang bisa kita pakai Bapak Ibu. Ya, tapi terbatas. Nah, kalau misalkan kita mau pakai, saya mau pakai yang ini Bapak Ibu. Oke ya, tinggal klik aja. Nah, itu sudah muncul di bawah. Ya, sudah muncul di bawah. Nah, kalau sudah muncul di bawah Bapak Ibu, ini harus di enter. Di enternya di mana kalau di HP Bapak Ibu? Nah, di sebelah kanan atas itu ada tanda centang ya Bapak Ibu. Kalau kita klik tanda centangnya, nah berarti itu sudah kita pakai. Sudah bisa kita pakai. Tapi kalau belum dicentang kita hanya memilih, tapi belum kita masukkan di frame video yang mau kita edit. Oke. Coba saya akan mainkan dulu. Nah, ini sudah jalan Bapak Ibu. Tapi kan ini latar belakangnya bukan latar belakang video, ini hanya gambar. Jadi latar belakang tidak bergerak, tapi sebenarnya videonya itu bergerak. Nah, itu nggih, di bagian bawah itu kan bergerak. Itu hanya berapa itu? Hanya sekitar 3 detik sekian ya. 3 detik, 499. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau ini mau kita batalkan? Ya, mau kita batalkan. Ya, mau kita batalkan. Ya, jadi yang bagian bawah ya kan seperti ini ya Bapak Ibu. Seperti ini kan beda ya. Kalau yang bagian bawah itu yang tadi kita enter tadi, kita tekan, kita tahan. Nah, itu sudah ada frame warna kuning gitu ya. Nah, kita mau menghapus itu di sebelah kiri ada tanda tong sampah ya. Nah, seperti logo ini kan hampir semuanya sama. Nah, seperti ini semua sama Bapak Ibu. Nah, kita kembali seperti ini Bapak Ibu. Nah, terus bagaimana kita akan memilih media yang ada? Nah, sekaligus nanti akan mengacu ke ini untuk tugas Bapak Ibu ya. Tugas Bapak Ibu nanti harus ada video pembuka dari Jateng Pinter. Ya,
Jadi nanti tugas Bapak Ibu itu harus di depannya itu ada video pembuka dari Jateng Pinter. Oke. Saya pilih media. Ya, saya pilih media, maka di sini muncul beberapa folder di mana saya akan mengambil medianya. Oke ya. Semoga nggak salah ya Bapak Ibu. Tadi sepertinya saya kirim di WhatsApp ya. Oke. Nah, ini saya pilih di sini. Nanti ini posisinya tergantung di HP Bapak Ibu ya. Meletakkan filenya di folder mana itu Bapak Ibu mestinya masing-masing beda. Kalau saya karena saya tadi saya kirim lewat WA maka ada di folder WA. Coba kalau nggak salah ini yang putih ini. Ya, oke, sudah saya pilih. Ya, sudah saya pilih. Kalau sudah saya pilih saya centang. Oke, Bapak Ibu akan saya coba. Ya, ini adalah logo Jateng Pinter Bapak Ibu. Nah, nanti di tugas Bapak Ibu harus ada logo Jateng Pinter. Itu, ya. Harus ada logo Jateng Pinternya Bapak Ibu. Itu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sepertinya di Google Classroom ya, di Google Classroom sudah ada belum ya nanti karena ini syarat untuk tugas Bapak Ibu nanti salah satunya harus ada logo Jateng Pinternya Bapak Ibu. Oke. Di awal kita beri logo Jateng Pinter ya. Setelah itu kita akan membuat atau memberi background yang lain ya. Saya akan memberi background yang lain. Ya, saya pilih juga. Saya pilih yang tadi yang habis dibagikan linknya diberikan Pak Klik ya. Akan saya coba untuk link yang tadi diberikan Pak Klik. Oke, saya cari dulu sebentar. Ini mau saya setting biar nanti nampaknya jelas. Saya setting ini dulu. Bentar Bapak Ibu. Ya, biar nanti rekamannya jelas tempat saya. Bentar. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, saya akan memilih untuk backgroundnya mana ya. Ini ada beberapa file yang tidak aktif. Mungkin sudah terhapus atau apa Bapak Ibu. Oke, yang ini aja yang ini aja. Oke, yang ini Bapak Ibu. Ya, saya akan menggunakan background ini Bapak Ibu. Background itu bisa video, bisa gambar. Kalau ini backgroundnya adalah gambar Bapak Ibu. Ya, nah ini, oke, ya, coba akan saya mainkan. Ya, seperti ini. Bentar, Bapak Ibu. Di sini kan untuk logonya, kalau kita perhatikan logonya, logonya sudah berhenti di sini, guys. Sudah berhenti di sini. Nah, ya sudah berhenti di sini kita tekan. Nah, karena logonya itu menurut perkiraan kita terlalu panjang itu atau apa, kan tadi sudah diam. Bisa saya potong, ya kan tadi ketika saya klik gini, ya ini ada warna kuning itu ya, ada warna kuning frame kuningnya. Maka bisa saya potong dengan tanda gunting. Ya, kita mau motong yang sebelah mana? Ya, mau sebelah kirinya, sebelah kanannya, atau di tengah-tengah ada potongan, ya tidak ada dibuang. Jadi kalau kita milih yang sebelah kanan, maka yang sebelah kanan hilang. Kalau kita milih yang di bawahnya sebelah kiri, ya maka sebelah kirinya hilang dan terusnya. Ya, jadi kalau yang atas itu yang hilang sebelah kiri, kalau yang nomor 2 itu sebelah kanannya hilang, kalau yang tengah itu hanya membagi tok, memotong, kalau yang terakhir itu memotong terus ada sisipan, ada gambarnya. Oke, saya akan motong yang ini. Tuh. Nah, ini Bapak Ibu ya, tadi sudah terpotong hilang. Oke, terus selalu saya enter. Nah ini. Nah, terus sekarang kita akan mencoba, ya, karena gambarnya terlalu pendek Bapak Ibu. Jadi gambar itu bisa diperpanjang, ya.
kita klik gini, ya kita klik, kita bisa perpanjang. Kita tarik yang bagian kanan dari gambar. Nah, kita tarik. Nah, seberapa panjang itu menyesuaikan nanti video yang ditampilkan di halaman depan Bapak Ibu. Oke, ini Bapak Ibu ya. Ini seperti ini. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Ya. Jadi kita bisa menambahkan backgroundnya di sini. Ya, kita bisa menambahkan backgroundnya di sini, dan backgroundnya kalau gambar itu bisa kita perpanjang, tapi kalau video tidak. Ya, ya kalau video ya sebatas video itu berapa menit, 1 menit, 2 menit, atau berapa, sebatas itu saja. Tapi kalau gambar enggak, gambar itu satu bisa diperpanjang terus, tapi kalau video enggak. Itu Bapak Ibu. Oke, terus sekarang saya akan mulai dengan menampilkan video di depan dari background ini Bapak Ibu. Nah, ngambilnya bukan media Bapak Ibu, ya, ngambilnya bukan media tapi di lapisan. Ngambilnya di lapisan, yaitu di mana? Di sebelah kiri dari lingkaran fitur. Kan itu ada media di atas, sebelah kirinya ada lapisan, di sebelah kanan ada audio atau musik, dan di sebelah bawah adalah suara. Suara itu artinya kita bisa merekam langsung sebenarnya di sini. Ya, saya akan ambil untuk lapisannya adalah, coba saya klik Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa fitur, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 fitur Bapak Ibu. Kalau yang mau kita tambahkan video, berarti kita pilih yang media atas, paling atas. Nah, kita diajukan lagi ke folder. Kita mau mengambil videonya di mana? Ya. Coba saya tadi beberapa kali ngunduh yang linknya Pak Klik gagal terus. Entah terlalu besar atau karena HP saya terlalu atau apa, tidak ini tidak berhasil terus ini. Nah, nggak ada. Mungkin bisa saya ganti yang lain ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa mengunduh tepatnya Pak Klik nggak apa-apa. Coba sebentar, saya cari dulu. Karena saya beberapa kali nggak berhasil ngunduh, nggak berhasil terus. Seperti tadi kan saya biasanya kalau ngirim email itu lewat itu apa itu lewat bukan email ya, file itu biasanya lewat WA ya. Tapi kan WA terbatas sekali. Tidak berhasil. Tadi saya juga sempat ngunduh sih, coba downloadnya ada nggak? Ini cuma gambar kecil-kecil, gambar besarnya nggak ada. Oh, ini yang ini ada Bapak Ibu. Ini tadi tempatnya Pak Klik ini Bapak Ibu. Ya ini, ya oke. Tapi ini sepertinya waktu ngambil videonya ini resolusinya sangat besar ini. Kemudian tidak pakai HP, jadi resolusinya besar sekali. Ya, coba akan buat salinan. Tapi kalau Bapak Ibu pakai HP tidak terlalu besar. Kalau ini kan terlalu besar sekali ini. Saya coba aja. Nanti kalau terasa terlalu besar ya. Ya ini baru ini lama sekali nanti kalau kita menggunakan ini. Coba saya batalkan aja. Saya pakai yang coba ya. Oh, ini terlalu besar. Bentar. Ini terlalu besar. Ini cukup waktunya lama enggak ya? Jadi untuk mengedit pakai aplikasi ini Bapak Ibu, ini paling tidak jangan terlalu besar ya, untuk resolusinya jangan terlalu besar ya, sehingga kita cepat, tidak perlu kompres ya ini ya. Lebih baik ya kita pakai HP yang tidak terlalu besar juga, sehingga kita akan cepat. Coba
ini kadang-kadang juga bisa tidak berhasil karena terlalu lama gitu, mengcoding terlalu lama, sehingga kadang-kadang saya harus apa itu artinya menunggu lama gitu. Oke, semoga ini cepat ya Bapak Ibu. Ini adalah video yang tadi dibagikan Pak Keli. Ya. Coba kita akan memakai ini dulu. Semoga berhasil. Nah, ini. Mungkin Bapak Ibu bisa mencoba ya. Kalau Bapak Ibu saat ini menghadapi dua device, satunya laptop, satunya HP, mungkin Bapak Ibu bisa match-nya pakai laptop dan praktek pakai HP yang sudah terinstal KineMaster Bapak Ibu. Monggo silakan kalau sudah. Nah, oke, sudah berhasil mengcoding ulang Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Sekarang gambarnya kita sesuaikan besar kecilnya. Ya, bisa kita putar logonya atau simbolnya. Saya kira Bapak Ibu juga sudah tahu bagaimana logo yang memutar itu di kanan atas, tapi untuk memperbesar di kanan bawah. Saya perbesar. Nah, ini Bapak Ibu ya. Saya perbesar seperti ini. Ya, ini Bapak Ibu. Ini kan background dari video itu hijau, ya. Background dari videonya itu hijau Bapak Ibu. Sementara background yang di belakangnya kan tadi ya, gambar pemandangan Bapak Ibu. Nah, coba untuk menghilangkan background ini bagaimana? Ya. Nah, di sebelah kanan Bapak Ibu ada beberapa fitur animasi masuk, animasi keseluruhan, animasi keluar, kunci chroma. Ya, kunci chroma itu untuk menghilangkan green screen-nya Bapak Ibu. Coba saya klik untuk kunci chromanya. Ini ya, ketika saya klik ini, saya harus mengaktifkan. Saya aktifkan. Nah, ini Bapak Ibu, ini kan sudah banyak yang hilang hijaunya. Ya. Nah, bagaimana agar agak bagus ya, tidak terlalu apa itu namanya, tidak kelihatan samar-samar gitu. Ya, di sini ada cara untuk mengatur Bapak Ibu, ada persentase mengatur, kita sesuaikan kita mau apa, mau yang mana. Nah, ini kita atur yang bawah ya. Yang bawah seperti ini. Ya, kalau kita gini kan 7% tuh hijaunya masih jelas sekali. Kita ajukan. Ya, tetapi kalau terlalu besar juga warna bajunya yang mendekati hijau akan hilang juga. Nah, seperti ini. Jadi makanya harus disesuaikan. Kalau yang bagus itu antara background dengan baju itu jangan terlalu mendekati warnanya. Ya, itu. Kalau mendekati warnanya nanti bisa seperti ini. Walaupun tidak hijau banget tapi ya, yang muncul hanya wajah saja dengan tangan. Ya, jadi ini kita ngatur. Ya, kita mengatur warna hijaunya untuk menghilangkan warna hijaunya bagaimana. Terus yang ini juga bisa kita atur lah, ini yang atas ya. Monggo nanti masing-masing Bapak Ibu punya selera atau punya cara agar gambarnya itu jelas seperti ini. Ya, oke. Saya kira ini sudah lumayan bagus ya, karena warna-warna senada kadang-kadang kalau dilanjutkan bisa hilang. Oke. Di sini kita masih bisa memperbesar Bapak Ibu ya. Kita masih bisa memperbesar. Bentar, ini saya oke dulu. Ya, coba ya. Oke, suaranya seperti ini Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, saya akan memperbesar lagi karena tadi sumber videonya, video mentahnya kan di sebelah kiri ada kipas angin, di sebelah kanan ada meja, jadi tidak bisa hilang. Yang hilang hanya warna hijau backgroundnya. Oke, ini saya kira terlalu ganggu ya, terlalu ganggu. Akan saya perbesar. Ya, saya perbesar. Oke, jadi yang nampak hanya video utamanya atau gambar utama, tapi pecah karena
agak pecah sedikit nggih. Karena itu apa itu namanya? Karena apa diperbesar pasti pecah resolusinya. Oke nggih, saya perjelas dulu. Saya coba dulu. Tempat saya suaranya belum ada, sebentar saya keraskan. Ya Bapak Ibu, oke. Ah, ini kalau saya keraskan malah justru mantul HP sama laptop saya, oke. Nah, biasanya suara utama ini kita perkeras, yaitu apa? Coba kita klik ya, sumber videonya kita klik yang bawah itu. Yang bawah tadi adalah sumber-sumber aset ya. Yang atas itu adalah aset untuk background, yang bawah adalah aset untuk video. Nanti kalau Bapak Ibu menambahkan musik itu ada di bawah juga. Oke, saya akan mengedit untuk suaranya Bapak Ibu, oke. Nah, jadi setiap saat kita mau mengedit aset yang mana yang mau kita edit, kita klik sampai muncul frame kuning di aset itu. Saya mau mengedit aset video. Nah, otomatis ketika kita klik aset video, maka di sebelah kanan ada banyak fitur ya, banyak fitur. Saya akan buat suara yang keras. Biasanya kalau suara utama dibuat keras saja. Nah, dibuat keras itu untuk suara utama. Nah, gitu. Terus diklik. Nah itu, jadi suara utamanya nanti akan muncul, akan lebih dominan daripada backsoundnya Bapak Ibu. Bentar ya. Bengong. Jadi ini terpaksa HP saya harus saya matikan suaranya Bapak Ibu. Oke. Jadi intinya nanti Bapak Ibu bisa membesarkan suara utama. Kalau suara utama di sini berarti suara Bapak Ibu untuk merekam ya itu dimaksimalkan aja nggak apa-apa. Ya, dimaksimalkan aja nggak apa-apa. Ya, tapi untuk backsoundnya jangan. Ya, backsound itu nanti kembali seperti yang saya katakan kemarin, menyesuaikan suara utamanya. Kalau suara utamanya keras, itu backsound itu bisa 40% oke. Tapi suara utamanya itu pelan, backsound itu mungkin cuma 20% aja. Ya, biar tidak mengganggu suara utamanya, Bapak Ibu. Oke. Ini coba ya. Nah, di sebelah kiri itu kan ada apa? Ada sinyal suara ya. Ada sinyal suara, Bapak Ibu bisa memperhatikan ya suaranya itu. Tapi ini memang sumbernya itu pelan ini. Ya. Sangat jarang melebihi 50%. Jadi sangat pelan suaranya. Sangat pelan. Jadi memang dari sumber sananya itu sangat pelan Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu seperti itu. Terus bagaimana menambah tulisan Bapak Ibu? Ya, kita mau nambah tulisan. Nah, kita mau nambah tulisan mungkin di awal enggak apa-apa di awal ya. Di awal. Ya, seperti sini. Ya. Misalkan kita mau nambah tulisan, tadi di sebelah kiri dari lingkaran itu ada lapisan. Kita klik. Kita munculkan teks, kita pilih yang teks. Nah, kita mau apa? Kita mau nulis apa? Misalkan ini ya, misalkan tugas video pembelajaran A, kelas kita A, SMK. Ya, SMK gini. Ya. Setelah itu kita pilih. Nah, kita pilih. Kan seperti ini. Karena apa? Hurufnya warnanya putih, backgroundnya warna putih. Nah, kita harus merubah backgroundnya, kita harus merubah teksnya. Ya, kita kembali
di sebelah kanan. Jadi fitur-fiturnya nanti banyak di sebelah kanan Bapak Ibu. Fitur-fiturnya sebelah kanan. Oke. Ini ada yang warna putih ya, sebelah gunting. Ya, kita mau pilih yang mana? Biru? Ya. Biru tak saya mijitnya merah. Merah juga nggak apa-apa ya. Itu artinya merah putih, berarti yang putih kita ganti yang menjadi merah. Nah, ini Bapak Ibu. Oke. Nah, ini juga bisa kita perpanjang. Nah, kita bisa perbesar, perpanjang, perbesar bisa. Oke. Sekarang kita akan menggantikan teks ini. Di sebelah gunting itu ada huruf A besar, A kecil. Coba kita klik. Nah, di sini ada beberapa pilihan macam huruf, tapi ya mestinya tidak sebanyak Word ya, tidak sebanyak Word, tidak sebanyak Excel juga. Nah, mungkin kalau yang Pro, yang update, yang versi yang paling terbaru mungkin lebih banyak lagi ya. versi lama. Nah, ini juga Android atau Latin. Kita bisa milih mana lah. Kita milih yang mana, monggo silakan nanti. Nah, ini misalkan ini. Setelah kita pilih, kita klik, selalu kita enter dengan kanan atas centang. Nah, ini Bapak Ibu. Oke. Nah, kita angkat bermain-main dengan teks. Nah, kita bermain dengan teks dulu. Ini ada animasi masuk. Kita akan buat memudar. Nah, seperti ini. Atau pop seperti ini. Ya, jenengan nanti bisa seleranya bagaimana. Bisa yang geser kiri, geser kanan, slide. Nah, putar searah jarum jam juga bisa. Ya, putar berlawanan juga bisa. Jatuh juga bisa. Ya, nanti Bapak Ibu bisa milih yang mana lah. Ya. Kita bebaskan masalah nanti model hurufnya atau apa. Nah, bisa seperti ini juga Bapak Ibu. Oke. Misalkan ini Bapak Ibu. Oke. Ya. Terus kita main dengan tag lagi. Ya. Tadi animasi keseluruhan. Nah, sama sebenarnya. Kalau yang tadi kan hanya untuk saat masuk saja. Ya, sama saya kira. Terus untuk yang saya klik, saya pilih lagi. Animasi keluar, animasi masuk, animasi keluar itu ketika tag itu mau habis ya, bagaimana untuk keluarnya ya itu. Untuk putar bercermin juga bisa, nanti Bapak Ibu bisa membuat bercerminnya diputar juga bisa ya, diputar. Kalau misal kita punya gambar yang terbalik ya. Nah, tadi ini diputar gini. Nah, ini tadi saya putar vertikal ya, saya putar vertikal ini. Hasilnya nggak bagus. Saya kembalikan aja. Apa hasilnya? Terbalik. Bentar. Tadi saya balik-balik terus saya putar lagi berarti. Ya, oke. Udah sesuai. Jadi ini biasanya kalau kita selfie gitu, kalau kita selfie kan sebenarnya biasanya kalau tidak kita setting itu kan hasilnya itu kiri menjadi kanan, kanan menjadi kiri. Nah, fasilitas tadi bisa untuk merubah itu, membalik itu. Ya Bapak Ibu bisa untuk merubah atau membalik dari kanan ke atas itu tadi. Nah, pilihan tag itu rata mana, kalau kita buat tagnya itu lebih dari satu baris, kita bisa milih yang mana, rata tengah atau rata kiri atau rata kanan atau di tengah atau di apa. Nah, itu kalau lebih dari satu baris ya Bapak Ibu. Kalau hanya satu baris kan tidak perlu diatur itu. Kita cukup menaikkan turun aja udah bisa kalau hanya satu baris ya. Nah, dengan kita taruh untuk jari kita di huruf udah bisa kita gerak-gerakan gini. Oke, seperti ini. Oke, saya taruh di atas. Oke. Nah, ini untuk animasi teks Bapak Ibu ya. Saya coba untuk saya putar lagi. Ya, ini Bapak Ibu. Oke. Ya, itu untuk animasi teksnya seperti itu.
Nah, sekarang Bapak Ibu, di pergantian ini, pergantian aset ini itu ada tanda plus ya. Nah, ini untuk garisnya saya berikan di sini ya. Tanda plus. Nah, kita bisa membuat transisi yang lain. Nah, ya, jadi di antara logo Jateng Pinter sama latar belakang kita bisa membuat transisi. Nanti transisinya dibuat seperti apa? Ya, dibuat transisinya seperti apa? Nah, nanti bisa kita buat transisinya seperti apa atau hurufnya seperti apa, nanti bisa dibuat. Nah, oke, itu banyak sekali. Nanti silakan Bapak Ibu mengeksplor sendiri. Ya, misalnya seperti ini juga bisa, atau ini aja ya. Misalkan ini macam-macam transisi ada ini. Jadi ini mungkin kalau yang pro versi terbaru mungkin lebih banyak lagi fitur-fiturnya. Ya, itu tergantung. Kalau yang free mungkin juga tidak sebanyak ini ya, tidak sebanyak ini. Ya, misalkan saya taruh yang transisi 3 dimensi ya, transisi 3 dimensi. Saya coba aja. Nah, modelnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, karena yang saya pilih adalah strips. Kalau seperti ini, ya, itu kalau transisi yang saya pilih adalah transisi 3 dimensi. Nanti silakan Bapak Ibu mengeksplor transisi mana yang menurut Bapak Ibu bagus. Nah, seperti ini juga bisa. Itu adalah transisi dari aset yang pertama ke aset yang kedua. Ya Bapak Ibu, itu adalah kita buat transisinya seperti itu. Oke? Ya. Coba. Nah, ini kurang keras ini tempat saya. Bentar-bentar Bapak Ibu. Nah, sebentar. Nah, di sini kan ini sepertinya kalau dari rumah belajar itu modelnya saya lihat tuh hampir mirip semua. Selalu tangannya gerak kanan, gerak kiri. Itu ya Pak Keli. Coba ya, saya beri lapisan yang sini misalkan ikan. Ikan. Tadi kan bilang ikan gitu nggak? Tadi kan bilang ikan gini. Nah, ikan tadi saya taruh di mana ya? Di sini misalkan saya taruh di sini. Kan tadi ibu naruh ikan gitu ya. Ikan gitu ya. Coba. Nanti biar sesuai dengan tangan. Bapak Ibu tidak hanya huruf, tapi Bapak Ibu bisa menempelkan gambar ikan juga bisa, ya. Gambar ikan juga bisa. Jadi ketika tangan Ibu ini menyatakan ikan, nah itu dikasih gambar ikan, ya. Dikasih gambar ikan. Saya taruh di sini, ya. Biar ini agak menarik, saya buat transisi. Saya buat transisi menyeluruhnya, saya buat transisi berkedip misalkan, berkedip Bapak Ibu. Ya, atau berdenyut. Nanti itu tergantung Bapak Ibu bagaimana seleranya ya. Nah, ini nanti bebas-bebas saja ya. Biasanya kan ada yang apa itu namanya model-model yang menarik yang pas itu bagaimana itu. Oke. Nah, saya oke. Tadi itu untuk memberi tulisan di langsung di sini ya. Bentar. Nah, seperti ini kan ada jeda ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini kan ada jeda ya, ada jeda. Bagaimana kita menghilangkan jeda ini? Ya, kita ingin menghapus atau kata-kata yang salah, ya, kata-kata yang salah di dalam video ini. Ya, misalkan saya ingin menghapus beberapa detik jeda ini ya Bapak Ibu. Coba saya ulang lagi. Nah, bentar ini ya.
Ini karena ini kan sepertinya membaca teks itu ya, membaca teksnya. Bagaimana agar ini akan saya hilangkan ya, biar tidak terlalu apa ya. Nah, oke sampai sini, oke sampai sini ya, ini sampai ya diklik aja, kita potong ya, kita pilih yang paling bawah. Kita tidak ingin membuang karena nanti di sebelah kirinya kita memotong yang mana kan belum tahu. Kita hilangkan aja ini, kita klik aja yang bagian paling bawah. Nah itu hanya dibagi, ya hanya dibagi dua. Nah terus kita lanjutkan. Nah ini sudah mulai bicara lagi nggih. Nah sudah mulai bicara lagi, kita kembali. Nah ini berarti nanti di sebelah kirinya akan kita hilangkan, ya sebelah kirinya akan hilangkan. Kita kembali ke gunting, kita hilangkan sebelah kiri, berarti paling atas kita pilih. Ini Bapak Ibu, ya paling atas kita pilih seperti itu. Nah terus ini akan kita geser, ya kita akan geser sini, biasanya akan mengaruhi yang ini Bapak Ibu. Ini juga akan kita potong yang atas. Potongnya seberapa? Potongnya segini. Oh, tetap menggesernya kurang tadi. Bentar. Ya, ini Bapak Ibu, ya. Ini sebenarnya ada dua kali apa? Ada pengulangan ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah pernah lihat video ini, jadi seperti video itu dibuat dua kali dan isinya sama. Jadi seperti pengulangan, mungkin bisa dihilangkan aja nggih. Nah, sepertinya kan gitu, nggih. Jadi yang bawah ya, ini biasanya sepanjang video itu yang latar belakangnya bisa kita perpanjang sepanjang video. Ya, sepanjang video. Kalau enggak sepanjang video, maka walaupun videonya sangat panjang, maka dia akan putus di sini. Walaupun videonya itu ada di sebelah kanannya masih. Karena apa? Karena yang utama itu kan backgroundnya bukan videonya. Jadi agar videonya itu muncul sepanjang video yang dikehendaki, maka ini perlu kita perpanjang backgroundnya. Ya itu, ya itu. Jadi videonya akan terpotong kalau memang backgroundnya juga dipotong, Bapak Ibu. Oke, demikian Bapak Ibu. Nah itu cara-cara untuk mengedit video Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu bisa menambahkan beberapa fitur di sini, ya beberapa fitur di sini. Jadi misalkan Bapak Ibu ingin apa ya istilahnya ngeblok ya, ngeblok atau apa ya, ingin ngeblok atau apa ya istilahnya agar gambar itu samar-samar ya, agar gambar samar-samar. Oke, kita membuat gambar samar-samarnya di mana? Misalkan di bagian video ya. Kita klik video, ya. Kita potong pemangkasan juga bisa, ya. Kita potong pemangkasan juga bisa. Bentar. Nah, sebentar. Tadi kan tag ya, tag. Kini kita ada bisa membuat ini. Kita mau milih yang lingkaran atau anu. Jadi kita membuat apa ya, semacam kotak gitu ya, kotak. Jadi selain tag juga ada kotak yang sama-sama nanti. Nah, kita bisa nambahkan kotak gini. Nah, di sini. Nah, garis-garis seperti ini bisa kita buat. Ya, kita bisa buat garis-garisnya seperti ini Bapak Ibu. Ya.
Warnanya bisa kita pilih. Ya. Oke. Kalau kita menghapus juga sama, kita klik bagian apa itu tong. Nah, ini akan terhapus. Kalau misalkan kita salah ya, kita salah untuk apa kok sepertinya ini tidak patut. Nah, kita ulangi gitu. Kita coba kita mengulangi. Oh, kok tulisan munculnya. Kita mau yang bentuk apa atau bentuk yang lingkaran. Oke, yang lingkaran. Warnanya kuning ini lingkarannya. Oke, warnanya kuning ini lingkarannya. Oke ya, ya, oke. Warnanya kuning Bapak Ibu, ya, warnanya kuning. Itu. Terus bentuk yang lain misalkan bentuk yang lain. Kita ngambil panah. Nah, panah juga. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu. Ya, warnanya kuning panahnya. Ya, seperti ini. Itu adalah untuk menambahkan mungkin apa ya? Mungkin kita ingin memberi apa ya istilahnya petunjuk atau arah, misalkan ingin menunjukkan gambar apa ini matahari misalkan, nah, beri panah. Biasanya kalau anak-anak SD kan butuh itu ya, butuh panah-panah itu ya. Itu terus juga kita akan belajar fitur yang lain Bapak Ibu. Basic effect burem ya, burem misalkan kita ingin ngeblur ya, biasanya kalau kita buat video yang itu misalkan ada identitas pribadi ya, kita blur. Nah, di sini ngeblurnya itu semua, ya, semua. Tapi kan kita ingin ngeblurnya, misalkan saya ingin ngeblur bagian nama, ya. Tadi ada namanya, ya. Ya, ada namanya gini. Kita klik. Terus ngeblurnya itu sepanjang apa atau sepanjang video? Berarti kita tarik. Ya, kita tarik sepanjang video. Tunggu Bapak Ibu. Nah, itu kalau kita pengen ngeblur sepanjang video. Ya, jadi nama ibu ini tidak kelihatan. Ya. Nah, tuh biasanya kalau kita di dalam video itu ada nomor kendaraan. Nah, itu lebih baik di blur ya, Bapak. Nomor kendaraan atau mungkin anak kecil itu kalau kurang dari 18 tahun kan kalau di YouTube ada semacam aturan tertentu. Ya, di blur. Bahkan kalau di Google Map itu kan anak kecil harusnya tidak boleh dimasukkan. Di Google Map itu biasanya kalau itu biasanya di blur ya. Nomor kendaraan di blur, wajah anak-anak di blur. Makanya Google Map itu kan tidak untuk selfie. Tapi sebagian besar malah justru untuk map itu malah menampilkan wajah-wajah. Ya itu. Nah, di sini bisa di blur Bapak Ibu. Ya, di sini bisa di blur. Pengen dihapus untuk blurnya bisa, kita klik aja. Nah, tinggal pilih tanda sampah. Nah, muncul lagi. Namanya muncul lagi Bapak Ibu, ya. Namanya muncul lagi di sini. Oke. Nah, terus sekarang kita ingin mencoba untuk fitur yang audio Bapak Ibu, ya. Kita ingin mencoba fitur audio. Nah, di sebelah kanan tengah itu ada gambar not, ya, not balok ya. Kita pilih fitur audionya. Nah, ini ada beberapa koleksi yang sudah saya masukkan Bapak Ibu. Ya, ya jadi Bapak Ibu bisa menambahkan koleksi di sini. Ya, koleksi di sini kita bisa tambahkan. Misalkan, bentar. Ini aja, ya. Pelajar Pancasila, ya. Ya, sekarang harus dicanangkan pelajar Pancasila.
Saya akan menambahkan musik ini, tapi ini harus dalam bentuk MP3 ya. MP3. Saya pilih. Ya. Ini sebenarnya ketika kita pilih gini, karena HP saya itu baru saya matikan, itu tidak suaranya, itu ada suaranya. Ya. Terus kita mau taruh di mana? Oh, ini sepertinya di mic sepertinya sudah muncul suara ya. Tapi di HP saya enggak. Itu kita plus. Nah, di bawahnya sudah muncul audionya Bapak Ibu. Ya, di bawah sudah muncul audionya, sudah muncul, tapi ini belum kita klik, belum kita enter, berarti belum menyatu dengan gambar tadi. Kita klik. Nah, ini sudah sambil jalan nih Bapak Ibu. Nah, terus kalau audionya terlalu keras dibanding suara utama, tadi suara utamanya sepertinya tidak terlalu keras Bapak Ibu. Tadi mungkin sekitar berapa persen ya, tidak 100% ya. Kita ingin mengurangi audio backsoundnya. Kalau Bapak Ibu pengen apa itu artinya itu, pengen mengupload di YouTube, hati-hati. Tidak semua backsound itu free, alias kita nanti bisa kena hak cipta. Ya. Oke. Seperti ini kita atur suaranya. Ya, seperti tadi. Ya. Kita atur kalau misalkan suara utama itu terlalu kecil, nah, kita atur kurang dari 30 atau 20 persentasenya. Biar apa? Biar tidak terlalu dominan. Atau kita buat 20. Nah, kita klik. Ya, ini Bapak Ibu, ini adalah untuk mengatur backsoundnya Bapak Ibu. Ya, ini backsoundnya terlalu panjang ya, terlalu panjang. Tapi yang pasti untuk mengatur backsound seperti itu, saya akan ganti backsound yang terlalu pendek. Bagaimana kalau backsoundnya terlalu pendek, ya, tetapi videonya panjang. Padahal kita pengen backsound itu dari awal video sampai akhir video. Padahal backsound cuma kecil. Saya hapus dulu, ini saya ganti. Saya mau ganti dengan yang kecil ya Bapak Ibu. Kita ganti yang kecil, ada enggak? Yang sekitar berapa ya? Beberapa detik lah. Saya pilih yang beberapa detik aja. Bentar. Ini di sebelah kanan tuh ada panjang ya, panjang berapa detik itu ya? 1 menit. Oke, suara ketawa ngakak. Ini beberapa, bentar. Saya pilih yang nanti sekiranya saya gunakan itu untuk menunjukkan bahwa musik ini bisa kita perpanjang gitu ya. Coba saya ambil yang 43 detik. Atau yang ini 23 detik ya. 23 detik saya ambil. Nah, ini Bapak Ibu, coba saya lihat sepanjang mana. Nah, musiknya hanya segini Bapak Ibu. Ya, padahal videonya sepanjang ini. Berarti kan musiknya itu masih kurang panjang. Bagaimana agar musik ini bisa terus bersuara, berbunyi dari awal sampai akhir. Ya, kita klik. Ya, kita klik. Ya. Kalau kita pengen musik itu dari awal sampai akhir, kita pilih yang ini, musik ini, yang itu kan di sebelah kanan Bapak Ibu. Ya, ini berkumandang, penguat suara berkumandang itu nanti menyesuaikan seperti di ruang apa gitu ya. Kita pilih yang ini ducking. Oke. Terus looping. Ya, berarti dia berputar terus. Nah, apakah musiknya akan tersimpul sampai akhir? Ya. Ya, sekarang musiknya sampai akhir di sini. Ya, sepanjang video itu musik itu akan diulang terus. Padahal tadi kan tidak sepanjang ini. Tadi panjangnya seberapa tadi? Sudah menyambung. Ya, itu.
Ya, musiknya hanya sebatas ini. Itu Bapak Ibu, musik juga bisa dipangkas, tapi tadi yang saya pilih adalah musik itu dari awal sampai akhir itu terus berbunyi terus. Oke, saya klik. Nah, ini sudah menyatu dengan musik, dengan background, dengan apa ya, latar belakang, video utama, musik, huruf sudah menyatu Bapak Ibu. Tetapi ini kalau saya putar gini, itu musiknya itu akan keras terus dari awal sampai akhir Bapak Ibu. Ya, coba tadi backsoundnya belum saya olah suaranya ya, belum saya atur suaranya. Saya kurangi karena suara utamanya pelan ini. Tadi kan saya ganti musiknya. Oke, 20 ya, 20. 20 terus pengen musiknya itu biasanya kalau di akhir itu melembut ya, melembut. Ya. Kita melembut di sebelah kanan itu ada tanda apa namanya? Tanda roda. Nah, ini adalah setting video hasil editan kita. Kita mau menyeting apa? Penguatan audio atau pelemahan audio. Biasanya di akhir ya, di akhir video itu musiknya itu melemah. Berarti kita buat melemah. Tidak justru menguat ya. Itu, oke. Jadi kita pilih yang melemah. Jadi nanti ini saya atur 22 detik. 2 detik sebelum 2 second ya. 2 detik sebelum musik berakhir, musik melemah. Oke. Seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini cara ngeditnya. Saya kira Bapak Ibu sudah bisa membuat tulisan ya. Terus juga nanti untuk transisinya juga bisa. Bentar, dapat besar. Terus kalau kita ingin menambahkan suara Bapak Ibu, kalau ingin kita menambahkan suara ya, ini kan untuk latihan ya, untuk latihan. Jadi nanti Bapak Ibu menyesuaikan aja. Kalau ini kan kita untuk latihan, kita tinggal klik tanda mic. Kalau kita ingin menambahkan suara, saya tambahkan di sini ya. Ya, di sini Bapak Ibu, ketika saya klik tanda mic tadi, itu ada apa itu namanya? Equalizer atau apa ya, sinyal gitu. Kalau saya mulai, tinggal saya akan berkata-kata nanti akan masuk. Selamat datang di tugas WPA SMK. Nah, seperti ini Bapak Ibu, berhenti. Rekaman suara pendek. Ya, nah ini akan masuk Bapak Ibu. Ya, akan masuk nanti suaranya. Ya, oke, gini masih berhenti terus. Bentar. Ini malah nggak bisa berhenti di tempat saya. Nah, bunyi terus nanti. Oke. Bentar Bapak Ibu. Apa ini HP saya sudah mulai hang. Selamat datang di tugas WPA SMK. Rekaman suara terlalu pendek. Oh, tidak malu pendek ini. Berhenti. Pengennya panjang ini. Jadi ini seperti untuk apa ya? Persentase gitu nggih Bapak Ibu. Nah. Itu nggih. Itu lah. Misalkan nggih Bapak Ibu, misalkan ini udah selesai nggih. Nanti Bapak Ibu bisa mengeksplor sendiri bagaimana membuat membuat lebih menarik lagi, atau tambah lagi nggih untuk video utama. Video utama bisa kita video utama. Video utama kita bisa buat animasinya Bapak Ibu, nggih. Kita buat animasinya juga bisa. Masuknya dari mana? Lah, seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Lah, bergeser gini nggih. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba bagusnya di mana, bagusnya bagaimana, slide-nya bagaimana. Kalau diputar seperti ini kok ya tidak patut gitu.
Mungkin geser kanan, geser kiri atau geser bawah kanan masih bisa ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah ini Bapak Ibu ya nanti Bapak Ibu silakan dibuat lebih bagus lagi ya dengan beberapa fitur yang ada. Setelah ini kita mau eh, generate. Nah, mau menggenerate ya. Itu di sebelah kanan atas itu ada tanda panah ke atas ya Bapak Ibu. Kita klik aja. Nah, kita klik. Di sebelah kiri itu ada beberapa pilihan model resolusi Bapak Ibu. Kita mau buat resolusinya berapa? Ya. Ya. Otomatis pilihan resolusi akan mempengaruhi besarnya megabitnya dari video yang kita buat. Ya. Kalau kita pilih HD 720p 15, maka ini akan makan sekitar 17 megabyte. Ya. Nah, ini masih rendah. Kalau saya geser, ya, megabitnya juga, laju bitnya juga akan mempengaruhi juga. Tapi biasanya untuk YouTube Bapak Ibu, YouTube itu HD 720p itu sudah bagus dengan laju bingkai 15. Ya, itu sudah bagus. Ya, itu sudah bagus. Ya, setelah kita pilih ini, kita ekspor. Nah, waktu ekspor itu menyesuaikan berapa panjang video ini dan berapa kapasitas atau megabyte video ini. Nah, ini lebih saya kira lebih cepat daripada aplikasi yang lain ya seperti Katamsa itu itu kadang-kadang bisa lama sekali itu bisa bahkan ada teman saya tuh sudah selesai mengedit ya sudah selesai mengedit terus dia itu butuh waktu generate itu bisa semalaman belum selesai itu lama banget. Kalau ini cepat sekali, cepat lah. Ini sudah jadi Bapak Ibu, ini sudah jadi ya, sudah jadi, tinggal jenengan lihat di foldernya ya, tinggal dilihat di foldernya apa. Oke, nah kalau kembali seperti ini. Oke Bapak Ibu, itu dulu. Mungkin ada pertanyaan dulu. Bentar, ini saya tutup dulu. Baik, terima kasih Pak Dwi. Luar biasa nih Bapak Ibu. Sudah cukup panjang lebar dijelaskan dari awal proses membuat hingga rendering ya istilahnya tadi Bapak Ibu itu rendering. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Kalau ada yang penasaran nih Pak, Ya, bisa dicoba hasilnya Pak. Silakan Pak. ya sebentar. Sekaligus saya hasilnya ya. Tapi itu tadi kan lebih ke demo saya ya, tidak oh nanti bagusnya gini. Tapi jadi tadi ada tumpang tindih gitu ya. Tadi kan ada tumpang tindih ya. Jadi bentar. Memang kita ini membuat demo ya, membuat demo cara membuat ini. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin bisa lebih bagus lagi. Mungkin untuk tulisan-tulisan tadi bisa lebih bagus lagi, dibuat lengkap. Kalau Ibu ini bilang ikan, ada gambar ikan, ya itu bisa. Kalau apa gitu bisa muncul seperti itu ya. Tapi prinsipnya sama seperti tadi, karena tadi kan kita hanya belajar ya. Nah itu. Nah, itu juga dipotong-potong gitu juga bisa. Itu Pak Klik itu. Baik, Jadi terima nanti kasih saya Pak kira Dwi. Bapak Ibu bisa lebih bagus lagi membuatnya. Bentar, ini tadi anunya mana tadi?
Saya mau melepas dari ini, mau melepas. Bingung saya cari ini. Monggo kalau Ada ada di samping. pertanyaan lagi sebelum ini HP saya tutup. Baik, baik, baik. Eh, ini Pak Dwi, jadi untuk tugasnya nanti diwajibkan harus ada video apa saja Pak? Mungkin yang ada di dalamnya nanti apa saja nih yang harus ada dalam video Ya, pembelajaran nanti? kalau yang pesannya tadi, sebentar mungkin bisa saya bukakan ya. Bentar, ini saya buka tutup dulu. Bentar, ini kok saya kesulitan untuk menutup screen saya. Apa saya masuk dulu ya? Atau mungkin ditutup saja Pak Lah ya, untuk HP-nya. HP-nya tutup. Keluar dari, nah ini harus keluar dari Meet-nya. Oke. Itu nggih. Ya, bentar, saya akan tampilkan catatan yang dari Pak Jarwaja ya, dari kaptennya. Saya tampilkan catatannya dulu sebentar. Bentar. Saya carikan catatannya yang menjadi catatan ya, menjadi catatan. Bentar, nanti yang digunakan kreasi video pembelajaran menggunakan aplikasi. Nah, bentar, ini ada saya share dulu catatan yang ada. Sudah muncul belum? Oke. Ya, sahabat besar. Ya. Ini ya, Pak. Outputnya nanti naskah media, yang kedua ada produk media video atau MPL. Ya. Ya. Baik video maupun MPI wajib terdapat bumper sebagai berikut. Jadi tadi yang logo Jateng Pinter tadi, Pak, itu harus ada. Ya, itu sepertinya yang membuat jenengan ya Pak Kli. Jadi sudah saya share Pak. Ya itu. Nah, terus videonya nanti berupa MP4. Ya, jadi tadi kita sudah menghasilkan MP4 ya. Nama formatnya yaitu nama guru, judul media, nama mapel dan sekolah. Itu, itu untuk formatnya. Terus nanti cara pengumpulannya sudah ada. Jadi syaratnya harus ada ini saja. Harus ada yang tadi yang apa namanya Jateng Pinternya Pak. Itu Pak. Oke. Baik Pak. Bapak Ibu, jadi untuk kondisi persyaratan khususnya gitu ya, istilahnya yang harus muncul adalah bumpernya, intronya itu Jateng Pintar yang tadi sudah saya share di grup WA, nanti Bapak Ibu bisa. Ini untuk substansi videonya silahkan kami berikan kepada Bapak Ibu karena Bapak Ibu yang paham atas materi yang disampaikan, jadi substansi nanti di dalamnya silahkan Bapak Ibu yang menatanya dengan baik. Nah itu yang di depan diberikan tujuan pembelajaran juga boleh, terus diberikan mungkin seperti pancingan, baru pembahasan dan kesimpulan, itu akan lebih baik untuk pembuatan media pembelajaran, akan lebih tepat dengan satu tujuan pembelajaran, ada istilahnya pancingannya seperti apa, terus penjelasan materi dan juga kesimpulannya. Kalau sudah seperti itu berarti langsung dilakukan dalam satu karya. Seperti itu ya. Itu di kolom chat ada yang bertanya Pak. Ada lagi nih Pak. Kalau tadi meletakkan tulisan ikan, lalu bagaimana kalau meletakkan gambar ikan nih Pak? Wah ini tulis nggak mau kalau tulisan aja Pak, maunya gambar nih Pak. Ya, oke. Benar nih, maunya gambar nih. Oke. Monggo Pak. Sekarang gini. Tadi kan kita bisa meletakkan video. Ya, jadi pertama kali kita buat backgroundnya, terus kita letakkan video utamanya. Nah seperti itu, cuma yang kita letakkan adalah gambar, bukan video. Gitu, ge. Ibu atau Jadi bapak ada tadi? pilihannya ya Pak ya. Ya. Bagaimana? Sudah jelas?
Jadi seperti Oh, meletakkan video, cuma bedanya yang kita ambil bukan video, tapi gambar. Gambar ikan. Tapi coba Bapak Ibu nanti kalau ingin menampilkan itu harus bukan harus ya. Coba apakah ikan saja atau ikan yang ada backgroundnya, ya itu kan ada juga gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin Iya. menampilkan ikan saja berarti cari gambar ikan yang PNG, yang benar-benar ikan, tidak ikan dalam laut itu. Iya, iya. Itu ya. Oke, itu Iya, ikan kencing. Iya, iya. Oke, sudah Pak, ya Bu terima kasih. Iya, Nurjana iya. ya. Oke ya. baik. Ada lagi? Iya, Pak. Iya. Jadi tadi sisipkan tampilan itu ya, menambahkan apa Iya, lapisan gitu ya, lapisan lapisan, pilih tapi gambar. diambil yang gambar yang atas. Yang atas itu kan lapisan mix, itu bisa video, bisa gambar. Nah, kita pilih yang gambar, bukan yang video. Itu sampai numpuk-numpuk juga tidak masalah. Gitu ya. Mantap. Ya, Baik Pak Dwi, kita lanjutkan ya Pak Dwi ya. Jadi udah clear monggo tadi silakan. menambahkan lapisan dengan gambar. Selanjutnya adalah naskah media. Naskah media itu storyline ya Pak ya? Iya, storyline Bapak Ibu. Oke ya, storyline. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu kan seperti kemarin ya, kita siapkan dulu nanti videonya itu apa, tentang apa. Ya, tentang apa berarti nanti ada urean, oh setelah ini, setelah ini itu. Artinya apa? Artinya ketika Bapak Ibu buat video dan siap di depan kamera, itu sudah siap. Sudah siap apa naskahnya. Seperti contoh video tadi kan sepertinya Ibu ini melihat naskah itu. Dia harus ngomong apa? itu ada dan mungkin agar lebih bagus ya Bapak Ibu, naskah itu bagusnya jangan di samping kamera. Kalau Ibu tadi sepertinya naskah berada di samping kamera, jadi kita sangat ketara lihat gitu. Jadi kalau bisa itu di depan kamera atau di belakang, di bawah kamera, jadi tetap wajahnya tetap di kamera, tidak di samping. Itu mungkin untuk Pak Kli lebih pintar lah untuk membuat trik-trik seperti itu. Ya Pak Kli, mungkin Pak Kli punya trik untuk membuat video. Nah, YouTube-nya sudah luar biasa. sudah menghasilkan dolar ini YouTube-nya. Tidak. Bagaimana Baik, Pak untuk triknya Pak? Untuk video tadi mungkin naskah dibuat itu sebenarnya untuk mempermudah kita melafalkan ya Betul. karena Ya. secara basic kita bukan artis yang kayak misalnya Raffi Ahmad kasih narasi sedikit dia langsung hafal gitu. Kalau kita kan masih timik-timiknya membaca, makanya naskah itu penting. Dan kalau format naskah apakah sudah ada Bu Nurjana, sudah mendapatkan? Kalau belum kita share juga ya. Itu di Classroom sudah ada Pak. Formatnya sudah ada di Classroom. Format sudah. Storyline-nya sudah ada. Yang kosongan ada, yang ada contohnya ada. Nah, itu sudah lengkap. Jadi tinggal isi saja ya. Ya. Jadi Bapak Ibu tinggal isi saja di naskahnya, silahkan nanti diisi rencananya mau rekaman apa, tidak harus persis banget, tidak apa-apa, dari naskah itu kan rencana. Jadi pelaksanaan pas pelafalan kita misalnya ada improvisasi kan sedikit-sedikit tidak masalah untuk proses syutingnya seperti itu. Jadi tidak harus benar-benar plek dengan naskahnya, tapi esensinya itu yang sama seperti itu. Untuk Bapak Ibu guru yang lain yang mau bertanya boleh, monggo, silahkan. Dan kalau ada yang mau bertanya, tadi sudah dijelaskan semua pengerjaan mulai dari teknik green screen, mulai dari teknik insert gambar, audio, video juga, terus bagaimana menghindari audio supaya tidak copyright, itu sangat penting sekali. Ya, karena kalau misalnya di-upload YouTube terus copyright, nanti tentu itu akan ada kebijakan tersendiri. Makanya Bapak Ibu perlu sekali untuk memilih bagaimana memilih video yang tidak copyright. Kalau tips saya silahkan ambil dari videonya ini sih, apa namanya? Audio YouTube lah. Jadi iya, di YouTube sudah menyediakan, ya. Tapi ya mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi kalau untuk backsound ngajar ya cukup biasa, sudah bisa sih. Ya Pak, sudah bisa, sudah banyak juga. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sekalian?
berarti sudah siap praktek ini. Wah, sudah siap nih. Sebenarnya kelihatannya sudah tidak sabar untuk mempraktekkan nih. Karena dari komentar yang tadi hasilnya seperti apa, Pak? Itu kan berarti sudah mau, wah saya harus buat nih supaya ada hasilnya yang seperti tadi Pak. Mungkin seperti kemarin ya, seperti kemarin kan sudah saya beri contoh untuk hasil saya ya, hasil dari olahan saya dengan sepenuhnya saya mengolah dengan Gini Master ya. Kemarin kan sudah saya beri contoh ya. Bentar, mungkin ya seperti ini. Oke, seperti ini saya share dulu. Share-nya seperti kemarin nih Bapak Ibu. Learn and breaking. I'm very confident. Asing ya, tembang mocopat pun diajarkan wonten kelas doso, kelas 11. Ya, jadi ini sepenuhnya pakai saya memakai aplikasi Gini Master Bapak Ibu. Nah, ini sebagai pembukanya. Nah, ini tadi videonya itu dari atas ke bawah ini. Dari atas ke bawah, terus ada tulisan. Terus di sini saya menggunakan backgroundnya itu video Bapak Ibu. Walaupun videonya video pendek ya. Karena bunganya itu ya seperti itu, geraknya cuma seperti itu. Jadi video pendek yang saya putar terus gitu. Saya putar terus gitu. Dan ini dulu saya belakangnya hanya pakai tembok Bapak Ibu, tidak pakai kain ya. Tapi saya kira dari bagus. Mengapa? Karena antara baju dengan temboknya itu sangat kontras, jadi bisa bersih gitu, bisa bersih. Tapi kalau tidak kontras, kalau apa ya, baju dengan backgroundnya itu agak-agak mirip-mirip itu, nanti bisa ada yang bagian yang hilang dari baju. Itu tadi saya contohkan ya, ketika saya beri berapa persentase sudah hilang, bajunya sudah hilang, tinggal wajah saja. Jadi memang bagusnya itu antara background dengan baju yang dipakai dari aktor utama itu harus kontras, seperti itu Bapak Ibu. Terus mungkin nanti yang agak butuh waktu agak lama Bapak Ibu. Ini saya cukup lama Bapak Ibu. Lamanya gimana? Saya harus mengepaskan antara tulisan dengan suara. Jadi antara tulisan dengan suara itu harus pas ya. Ketika ngomong ini asing ya, tembang mocopat pun diajarkan wonten kelas doso, kelas 11, itu memang kelas kali 11, namun apa ya, harus teliti itu Bapak Ibu itu. Kaya kuwi lali Kalimantan. Seperti itu. Becik nggih. Dadose tembang mocopat menika nek jaman dhisik mocopat kuwi saka maca papat-papat. Nanging nek saiki luwih di ringkes Tapi saya malih. kira Bapak Ibu Tembang lebih mocopat bagus itu lagi bisa ya, tembang membuat kan bagus. duweni paugeran Dan cacah tadi saya bilang tidak harus dalam bentuk apa itu yang ditampilkan di atas, tidak harus dalam bentuk teks atau bisa gambar ya. Muncul aja berarti lapisannya ditambah gambar. bahas setunggal fokus tunggal. Ya, misalkan ketika Kayak contoh. bilang apa ya, misalkan Podo tadi tulang ing kalbu ikan, berarti muncul gambar ikan. iku Ya, klebu maka juga posisi gotro kapisan aktornya tembang juga bisa Nek kita dikon goleki. apa ya, piro to guru lagu lan guru bilangan jawabnya piye mesti kita ngetok atur. podo Karena apa? bilangan ing kalbu oh guru bilangannya cacah 8 ukara terakhirnya napa kalbu guru lagune ini wis ana loro tegese iso mbok simpulke guru lagu Jadi apa harus ada guru ruang bilangan untuk apa. tulisan dan untuk gambar. Podo. Maka Ini kan klebune dengan otomatis suku kata akan kok. Lah nek dengan bahasa Jawa di kuwi pinggir. suku kata diarani Di pinggir. wondo. Dadi bisa disimpulake piye Cak? Leres. Dadi bisa disimpulake pilih guru wilangan kuwi cacahe wondo saben sak gotong. Nek agak bahasa apa,
Indonesia ke ada ben kowe suara ngerti aktornya itu jumlah suku kata yang ada di dalam satu baris. Jelas toh? Cetok? Saiki mlebet ning gone guru lagu, mau ning gone terakhir u. Oh, huruf vokal ning gone akhir baris. Berarti bisa disimpulke piye, Cak? Leres. Dados guru lagu kuwi tibaning swara ing pungkasane gotro. saya waktu itu sebenarnya pakai Bunyi akhir baris, bunyi akhir gitu ya. kata Iya, dalam pakai satu. itu ada hitam-hitam itu. Ini diarani Pakai kabel guru lagu. Lah saiki sing terakhir guru gotro. Guru gotro kuwi ditembangke saka gotro pisan nanti gotro terakhir terus diitung di luar aula itu jumlah baris suara piro. yang lain. Cacahe baris saben sapodo. Iki diarani Lebih parah lagi. pun mandek. Di mana Kuwi mau sing kudu kok ngerteni sing paling utama. Babagan paugerane tembang maca. suara aktor Oke, dilanjut nggih? Saged dipun lanjut? Oke, menawi saged dipun lanjut sak menika ingkang nomor kalih. Filsafate tembang macapat. Filsafat tembang macapat iki ngajarake bilih. Iki lho. Gambarane manungsa wiwit saka jero kandungan lair nganti tekaning pati. ya, Kuwi betul. gambarake Suara narasumber urut-urutane kalah suara tembang di- macapat. Contone Mas Kumambang. Mas Kumambang kuwi nggambarake bilih anak isih ana jero kandungan ora duwe. Ora apa lanang apa wedok. Iki jenenge Mas Kumambang. Oke, itu sepenuhnya saya edit pakai KineMaster Bapak Ibu dari video pembuka ya. Tadi sudah disediakan video pembukanya, Bapak Ibu bisa memberikan video pembuka. Ya, terus untuk backgroundnya monggo Bapak Ibu bisa pilih video atau gambar. Kalau video otomatis nanti megabitnya juga beda ya, lebih besar lagi karena video dengan video digabung semakin banyak lapisan mestinya juga akan menambah kapasitasnya juga ya itu. Tapi kalau misalkan tadi video yang saya buat di YouTube itu video itu pendek cuma diulang terus gitu Bapak Ibu ya, diputar ulang terus itu jadi itu. Tapi kalau video backgroundnya itu video panjang sementara video utama video aktornya juga panjang itu ya nanti kapasitasnya juga besar juga. Tapi itu monggo nanti Bapak Ibu bisa membuat video lebih bagus lagi saya kira. Lebih kalau di sekolahan Bapak Ibu punya alat yang lebih bagus lagi. Tapi itu dengan catatan ya Bapak Ibu. Kita kalau ngeditnya pakai HP ya bagusnya jangan pakai alat yang resolusinya besar. Seperti tadi saya masukkan di HP itu termasuk besar. Saya harus mengcoding ulang. Ya, kompres ya Pak Kali. Harus saya kompres, saya sesuaikan dengan HP saya. Tapi kalau HP Bapak Ibu sudah remnya sudah bagus mungkin ya tidak masalah ya. Rem 12 sekarang HP sudah ada. Itu laptop saja remnya baru 8. Itu Pak Kali mungkin Baik, ulasan saya. baik. Terima kasih Pak Dwi. Jadi Bapak Ibu secara garis besar tadi sudah kita dapatkan bagaimana mengedit menggunakan KineMaster dari awal, proses dari lembar kerja baru, menambahkan video, menambahkan gambar, menambahkan audio, bahkan memotong video tadi juga sudah diperagakan, terus mengatur bagaimana volume audio sumber dan juga audio background itu sangat penting agar nanti bisa disimak dengan baik kepada peserta didik. Dan tentunya yang menentukan bagaimana ini, kalau video itu relatif ya, jadi video itu kadang menurut kita bagus belum tentu bagus menurut orang lain, kadang belum tentu menurut kita itu kurang bagus tapi ada yang lebih suka, dan itu karena karya itu bersifat relatif. Jadi apa yang kita buat saja, kita tampilkan, percaya diri saja. Pokoknya apa yang ada dalam kreativitas kita buat, nanti tentunya dijadikan satu dengan aplikasi editing video yang nanti bisa ditambah-tambah macam-macam. Silakan, intinya anak-anak bisa menyimak itu dengan baik dan durasinya tidak begitu panjang. Bahkan malah rekomendasi sekitar 6 sampai maksimal 10 menit lah, itu sudah termasuk panjang untuk video pembelajaran sekarang. Ya. Baik,
Bapak Ibu sekalian, sepertinya ini tidak ada pertanyaan kembali. Saya kasih satu pertanyaan lagi, kalau tidak ada, saya akan umumkan nanti pengumpulan tugasnya kapan nih. Ya, itu pasti pertanyaannya pengumpulan tugasnya kapan. Supaya nanti Bapak Ibu bisa istilahnya ancang-ancang lah, ini ambil gambarnya hari kapan, terus editingnya hari apa. Kalau dikerjakan 1 hari sebelumnya kelihatannya nggak selesai nih Bapak Ibu ya. Jadi biasanya kalau mengerjakan, wah besok ini pengumpulannya, terus hari sebelumnya kelihatannya nggak, kurang mantap lah. Jadi nanti Bapak Ibu, kami punya waktu nanti pelaksananya ini selesai pengumpulan tugasnya 2 minggu ya Pak Dwi? Ya, betul. 2 minggu setelah dari yang kemarin, dari hari Senin ya Bapak Ibu, nanti simak yang akan di-share Pak Dwi nanti di YouTube-nya, nanti akan di-share Pak Dwi. Dan saya kira ini cukup Pak Dwi ya, untuk hari ini. Ya. Oke. Bapak Ibu akan kembali lagi besok pukul 9 dengan Pak Yusuf dari BPTIK. Itu Oh, yang ada yang mau. ada angkat tangan Pak. Oh iya, Nur iya. Jana. Bu Nur Jana, silakan. Iya. Mohon maaf Pak, banyak bertanya. Enggak apa-apa. Oke, tadi kan dinyatakan Senin 2 minggu ke depan. Patokannya aja pasnya tanggal berapa Pak? Kalau di surat undangan itu kan terakhir sampai tanggal 28 Mei. Apakah kita sampai tanggal itu juga? Nah, nanti kami cek saja ya Bu, untuk pastinya ya Bu. Karena waktu yang kemarin Oke, masih di 8, nanti kita umumkan di grup saja. Dibuka kameranya Bapak Ibu. Nah, Foto di-share di grup ya, di-share di siap. grup WA. Rambutnya dirapikan dulu Bapak Ibu. Wah ini Bapak-bapak, Bapak Ibu, Bapak dirapikan dulu rambutnya. Saya akan foto pengambilan gambar yang pertama sebentar lagi. Saya akan hitung supaya agak kerasa ya nih Bapak Ibu. Biasanya kalau nggak crack gitu nggak kerasa. 1, 2, 3, cekrek. Oke. Sekali lagi Bapak Ibu, sekali lagi. Wah jangan-jangan tadi ada yang merem kan, eman-eman nih. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Terima Bapak Ibu kasih Bapak Ibu sekalian. hebat. Terima kasih Sampai Pak jumpa Nur sudah dengan mendampingi. karyanya. Terima kasih.